Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Paputungan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan filsafat. Manusia, Juntika dalam bukunya menyatakan, menurut sifat hakiki, manusia adalah makhluk beragama atau homo religius, yaitu makhluk yang mempunyai fitrah untuk memahami dan menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama, serta menjadikan kebenaran agama itu sebagai rujukan sikap dan perilakunya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Artinya, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ya, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini sehingga Allah melengkapi manusia dengan akal dan kebebasan. Agama berperan untuk memelihara kedua potensi ini agar dapat menjadi petunjuk bagi manusia dalam mencapai mental yang sehat. Akal menjadikan manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, atau memahami dan menerima nilai-nilai agama, serta mengembangkan ilmu dan teknologi atau kebudayaan. Melalui kemampuan ini, manusia berkembang menjadi makhluk yang berbudaya atau beradab. Sedangkan kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memungkinkan manusia untuk menentukan apa yang menurutnya baik atau buruk. Sedangkan Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Manusia memiliki fitrah dalam arti potensi, yaitu kelengkapan yang diberikan pada saat dilahirkan ke dunia. Potensi yang dimiliki manusia dapat dikelompokkan pada dua hal, yaitu potensi fisik dan potensi rohania. Beberapa hakikat manusia berdasarkan pendapat lain adalah: 1. Kepustakaan Hindu atau jiwa menyatakan bahwa Atman manusia datang langsung dari Tuhan Bhattara jiwa dan sekaligus menjadi penjelmaannya. 2. Kepustakaan agama Buddha menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk samsara, merupakan wadah dari The Absolute yang hidupnya penuh dengan kegelapan. 3. Pendapat kaum pemikir kuno yang bercampur dengan mistik menyatakan bahwa manusia adalah manifestasi yang paling komplit dan paling sempurna dari Tuhan yang Maha Esa, intisari dari semua makhluk yang memiliki kecerdasan. 4. Filosofi Socrates menyatakan bahwa hakikat manusia terletak pada budinya yang memungkinkan untuk menentukan kebenaran dan kebaikan. 5. Tokoh dunia barat melanjutkan pendapat Plato dan Aristoteles tentang hakikat kebaikan manusia, yang selanjutnya bergeser ke pandangan humanistik yang menyatakan manusia merupakan kemenyeluruhan dari segala dimensinya. Keenam, Noto Nagoro mengatakan manusia pada hakikatnya adalah makhluk monodualis yang merupakan kesatuan dari jiwa dan raga yang tak terpisahkan. 7. Para ahli biologi memandang hakikat manusia tidak beratnya pada segi jasad, jasmani, atau wadak dengan segala perkembangannya. Pandangan ini dipelopori oleh Darwin dengan teori evolusinya. Para ahli psikologi sebaliknya menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani, jiwa. 9. Ahli teori konvergensi antara lain William Strand berpendapat bahwa hakikat manusia merupakan paduan antara jasmani dan rohani. 10. Pandangan dari segi agama, Islam, Kristen, dan Katolik menolak pandangan hakikat manusia adalah jasmani dengan teori evolusi. Hakikat manusia adalah paduan menyeluruh antara akal, emosi, dan perbuatan. 11. Pancasila
Memandang hakikat manusia memiliki sudut pandang yang monodualistik dan monopluralistik, keserasian dan keseimbangan, integralistik, kebersamaan dan kekeluargaan. Potensi fisik manusia adalah sifat psikologis spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir ilmu dan memikul amanah, sedangkan potensi rohania adalah akal, gaib, dan nafsu. Akal dalam pengertian bahasa Indonesia berarti pikiran atau resiko. Dalam Al-Quran, akal diartikan dengan kebijaksanaan, inteligensia, dan pengertian. Dengan demikian, di dalam Al-Quran, akal bukan hanya pada ranah rasio, tetapi juga rasa. Bahkan lebih jauh dari itu, akal diartikan dengan hikmah atau bijaksana. Selanjutnya, kami akan membahas tentang filsafat. Filsafat secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, dari kata philo berarti cinta dan sophia yang berarti kebenaran. Sementara itu menurut Ir. Pujawijatna 1963, philo artinya cinta dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu ingin, dan karena ingin lalu berusaha mencapai yang diinginkannya. Itu sophia artinya kebijaksanaan. Bijaksana artinya pandai, mengerti dengan mendalam. Jadi menurut namanya saja filsafat boleh dimaknakan ingin mengerti dengan mendalam atau cinta dengan kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat berarti selalu berusaha untuk berpikir guna mencapai kebaikan dan kebenaran. Berpikir dalam filsafat bukan sembarang berpikir, namun berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya. Untuk memahami makna filsafat, akan dikemukakan definisi filsafat. Immanuel Kant 1974 sampai 1804 mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pahala dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya, yaitu A. Metafisika atau apa yang dapat kita ketahui, B. Etika atau apa yang boleh dikerjakan, C. Agama atau sampai di manakah pengharapan kita, D. Antropologi atau apakah yang dinamakan manusia. Ciri-ciri filsafat menurut Sudarto 1996 menyatakan ciri-ciri berpikir filsafat adalah A. Metodis, menggunakan metode cara yang lazim digunakan oleh filsafat atau ahli filsafat dalam proses berpikir. B. Sistematis, berpikir dalam suatu keterkaitan antara unsur. C. Koheren, di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. D. Regional, mendasarkan pada kondisi berpikir yang benar dan logis atau sesuai dengan kaidah logika. E. Komprehensif, berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut atau multidimensi. F. Radikal, berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. G. Universal, muatan kebenarannya bersifat universal, mengarah pada realita kehidupan manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, berfilsafat bukan berarti sembarang berpikir, tapi berpikir dengan mengacu pada kaidah-kaidah tertentu secara disiplin dan mendalam. Sistematika filsafat, kajian garing sistematika filsafat antara lain. A. Ontologi, bidang filsafat yang memiliki hakikat wujud atau ada. On sama dengan being garing ada, logos sama dengan pemikiran garing ilmu garing teori. B. Epistemologi, filsafat yang menyelidiki tentang sumber, syarat, serta proses terjadinya pengetahuan. Epistem sama dengan pengetahuan garing knowledge, logos sama dengan ilmu garing teori pemikiran. C. Aksiologi, bidang filsafat yang menelaah tentang hakikat nilai-nilai atau aksior sama dengan value, logos garing teori garing ilmu garing pemikiran. Sudut pandang terhadap filsafat, terdapat 3 sudut pandang.
dalam melihat filsafat. Sudut pandang ini menggambarkan variasi pemahaman dalam menggunakan kata filsafat, sehingga dalam penggunaannya mempunyai konotasi yang berbeda. Adapun sudut pandang tersebut adalah: 1. Filsafat sebagai metode berpikir, philosophy as a method of thought. 2. Filsafat sebagai pandang hidup, philosophy as a way of life. 3. Filsafat sebagai ilmu, philosophy as a skill. Filsafat sebagai metode berpikir berarti filsafat dipandang sebagai suatu cara manusia dalam memikirkan tentang segala sesuatu secara radikal dan menyeluruh. Demikian penjelasan dari saya tentang manusia dan filsafat. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penjelasan singkat dari saya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.